Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pembelajaran ini kami dari kelompok 2 filsafat ilmu akan sedikit membahas tentang sarana ilmiah, di mana di sarana ilmiah ini mencakup tentang bahasa, matematika, statistik, dan logika. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa, yaitu bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa seperti bernapas dan berjalan. Padahal bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Jadi di sini bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menganggap ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan bahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Jadi, ada fungsi bahasa, yaitu aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Jadi ada juga secara umum fungsi bahasa, yaitu yang pertama koordinator. Itu sebagai koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penetapan pemikiran dan pengungkapan. Yang ketiga yaitu penyampaian pikiran dan perasaan. Kemudian yang keempat penyenangan jiwa, serta yang kelima yaitu pengurangan kegoncangan jiwa itu. Jadi bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah itu tujuan untuk dapat berpikir ilmiah. Seseorang itu selayaknya menguasai kriteria ataupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal tersebut, tujuan yang akan dicapai akan terwujud. Jadi di sini bicara tentang masalah sarana ilmiah, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapat berdasarkan metode ilmiah, seperti mengundang pola berpikir induktif dan deduktif pengetahuan. Deduktif dalam mendapatkan pengetahuan ya. Jadi yang kedua itu tujuannya itu mempelajari sarana ilmiah ini adalah agar dapat melakukan penelitian ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika, yang dimana matematika dari bahasa Yunani yaitu mathema, pengetahuan, pemikiran, pembelajaran, atau sebelumnya disebut ilmu hisab adalah ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Para matematikawan merangkum dan menggunakan berbagai pola, kemudian menggunakannya untuk merumuskan konjektur baru dan membangun kebenaran melalui metode deduksi yang ketat diturunkan dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi yang bersangkutan. Menurut Max Tegmark, makna dari matematika tidak merujuk kepada kenyataan, menyampaikan pesan bahwa gagasan matematika itu ideal dan steril atau terhindar dari pengaruh manusia. Melalui penggunaan pembelajaran logika dan abstrak, matematika berkembang dari pencahayaan, perhitungan, pengukuran, dan pengajian sistematis terhadap bangun dan pergerakan benda-benda fisik. Sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang statistik. Seperti yang kita ketahui, pada mulanya statistik ini diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan pada saat itu juga sangat berguna untuk negara. Namun sekarang statistik yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan dan menganalisis dengan statistika itu berbeda ya. Yang mana perbedaannya itu statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik ialah datanya sendiri. Seperti dalam kamus besar, statistik yaitu tabel,
grafik ataupun daftar informasi ataupun informasinya tersebut. Jadi data statistik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu golongan. Di statistik ini dibagi menjadi dua golongan besar yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan untuk kegiatan praktis dan kegiatan ilmuwan. Perbedaan yang penting ini dari kedua kegiatan ini dibentuk oleh kenyataan bahwa dalam kegiatan praktis hakikat alternatif yang sedang dipertimbangkan telah diketahui, paling tidak secara prinsip, di mana konsekuensinya itu dalam memilih salah satu dari alternatif yang sedang dipertimbangkan telah diketahui. Paling tidak secara prinsip, di mana konsekuensi dalam memilih salah satu dari alternatif tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang akan terjadi. Statistik ini juga mampu memberikan secara kuantitatif tingkat kesulitan dari kesimpulan yang ditarik tersebut. Pada pokoknya didasarkan pada asas yang sangat sederhana, yakni makin besar contoh yang diambil maka tinggi pula tingkat kesulitan kesimpulan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang logika. Dilihat dari buku Sumarna pada tahun 2002 halaman 206, logika berasal dari bahasa Latin yaitu logos, yang berarti perkataan atau sabda. Logika diterjemahkan sebagai ilmu yang mempelajari kecakapan berpikir lurus, tepat, dan teratur. Di kalangan masyarakat Arab, logika diperkenalkan dengan kata mantik yang terambil dari kata kerja mataka yang artinya berkata atau berucap. Ada juga yang mengartikan logika sebagai ilmu berkata benar atau ilmu tentang berpikir benar. Logika juga sering diartikan dengan masuk akal. Logika juga sering diartikan dengan masuk akal. Kebenaran dengan cara kerja logika dilandaskan pada apa yang disebut dengan kebenaran akhliyah. Secara luas dapat dikatakan bahwa logika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang prinsip-prinsip atau norma-norma penyimpulan yang sah dari premis ke kesimpulan. Menurut Wahana, logika merupakan alat dasar yang dipakai manusia dalam penalaran, dari proses mengidentifikasi, mendefinisikan, membandingkan, pengambilan keputusan hubungan antara satu pengertian dengan pengertian lainnya. Lalu kita lihat dari buku Rehayati pada tahun 2017 pada halaman 91, ia mengemukakan beberapa pengertian tentang logika, yaitu 1. Logika adalah ilmu tentang undang-undang berpikir. Kedua, logika adalah ilmu untuk mencari dalil. Ketiga, logika adalah ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dan memperoleh suatu kebenaran. Keempat, logika adalah ilmu sebagai alat yang dapat dijadikan untuk berpikir benar dan sistematis. Logika membimbing ke jalan yang benar. Objek formal logika adalah aturan-aturan yang harus diperhatikan pada karya-karya akal budi, sehingga logika disebut juga sebagai teknik berpikir. Sebagai suatu bagian dari filsafat, logika meletakkan landasan mengenai ajaran berpikir, menganalisis, mengetahui manusia, dan proses terjadinya pengetahuan itu. Logika menelusuri bentuk-bentuk atau cara serta jalan pikiran untuk mencapai kepada kesimpulan yang benar. Jadi, sasaran dari logika adalah untuk mencari pemikiran yang benar melalui aturan-aturan logika. Dilihat dari segi sejarah, logika terbagi menjadi dua, yaitu logika naturalis atau alamiah. Logika ini ada sejak manusia ada secara potensial. Manusia sudah berpikir logika dan beraktualisasi sejak budi manusia berfungsi sebagaimana mesti. Logika artifisialis ataupun logika buatan. Logika ini terbagi menjadi dua, yaitu logika material yang membicarakan materi atau barang-barang dalam realita yang berhubungan dengan pikiran. Kedua, logika formal ataupun minor yang membicarakan bentuk berpikir. Adapun manfaat logika adalah membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindarkan kekeliruan dalam segala bentuk aktivitas berpikir serta bertindak. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.